Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Mufidatul Ania yang akan membahas tentang yaitu daur hidup kearsipan. Nah, ada apa aja sih di daur hidup itu? Nah, langsung saja kita mulai. Pembahasan yang pertama yaitu daur hidup arsip. Nah, ada apa aja sih di daur hidup arsip ini? Yaitu yang pertama ada penciptaan arsip, yang kedua ada penggunaan arsip, yang ketiga ada pemeliharaan arsip, dan yang keempat ada penyusutan arsip. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada penciptaan arsip. Penciptaan arsip ini dibagi menjadi dua, yaitu ada intern dan ekstern. Nah, untuk yang intern sendiri yaitu arsip dibuat sendiri dalam ruang lingkup suatu perusahaan. Nah, yang meliputi standarisasi bentuk, formulir, naskah, dan pemrosesan surat. Arsip intern ini dapat dikendalikan oleh perusahaan sendiri, sehingga dapat diatur baik isi maupun fisiknya, dan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti surat dari divisi marketing ke divisi logistik. Yang kedua ada ekstern, arsip diterima dari pihak lain. Maksudnya apa sih? Nah, arsip ini itu seperti perorangan atau perusahaan ya, pembuatan surat eksternal tidak dapat dikontrol dan dikendalikan oleh perusahaan tertentu. Hal itu menyebabkan surat yang diterima suatu perusahaan akan berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya itu seperti surat lamaran pekerjaan yang diterima perusahaan. Selanjutnya yaitu ada penggunaan arsip. Nah, penggunaan arsip ini adalah keluarnya arsip dari tempat penyimpanan karena diperlukan oleh seseorang untuk kepentingan tertentu, sesuai maksud dan tujuan penciptaannya. Untuk mengetahui penggunaan atau pemakaian arsip, perlu dilakukan penilaian arsip sesuai jenis arsip agar dapat ditentukan beberapa lama suatu arsip disimpan dalam file aktif maupun inaktif. Nah, penggunaan arsip ini juga memiliki kegiatan. Nah, kegiatannya itu yaitu yang pertama adalah mengisi lembar formulir peminjaman arsip yang berisi beberapa informasi seperti lembar peminjaman arsip outslip. Ini itu digunakan untuk mencatat setiap peminjaman arsip yang mengandung beberapa informasi nama peminjam, nomor dan jenis arsip yang dipinjam, serta pengesahan dan dari petugas yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan arsip. Yang kedua yaitu memeriksa berkas peringatan. Nah, petugas itu memeriksa pada unit kearsipan setiap saat agar arsip dikembalikan tepat waktu. Yang ketiga yaitu memeriksa dokumen yang dikembalikan. Petugas arsip itu harus memeriksa dokumen, apakah masih baik atau rusak, lewat jatuh tempo atau tidak. Jika rusak, arsip harus segera diperbaiki. Apabila waktu peminjaman melewati jatuh tempo, peminjaman mendapatkan teguran. Yang keempat, yaitu menempatkan kembali arsip pada tempat penyimpanan semula dan mencabut outslip dari foldernya. Dan yang kelima, pengawasan terhadap surat. Adanya pengawasan ini yang dipinjam dan dikembalikan. Untuk yang selanjutnya yaitu ke pemeliharaan arsip. Nah, pemeliharaan arsip ini yaitu kegiatan untuk melindungi, mengawasi, dan mengambil langkah-langkah agar arsip tetap terjamin keselamatannya, serta menjamin kondisi arsip selama-lamanya. Selain itu, pemeliharaan arsip juga bertujuan untuk menjamin arsip agar terhindar dari kerusakan maupun kemusnahan secara total. Nah, menurut Ursanto itu juga
Pemeliharaan arsip ini usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga arsip dari segala kerusakan dan kemusnahan. Nah, arsip ini menyangkut dua aspek, yakni pemeliharaan terhadap bahan yang arsip secara langsung bersentuhan dengan berbagai musuh arsip. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan arsip dapat juga didefinisikan kegiatan membersihkan arsip secara rutin untuk mencegah kerusakan akibat beberapa sebab. Nah, pemeliharaan arsip secara fisik dapat dilakukan dengan cara berikut ini, yaitu yang pertama ada pengaturan ruangan. Ini itu dijaga agar tetap kering, temperatur idealnya sekitar 60 derajat sampai 75 dengan kelembapan 50-60%. Yang kedua, terang, terkena sinar matahari tak langsung. Yang ketiga, memiliki ventilasi yang merata. Yang keempat, terhindar dari kemungkinan serangan api, air, serangga. Gitu. Yang kedua, tempat penyimpanan arsip. Ini tuh bisa diatur secara renggang agar ada udara di antara berkas yang disimpan. Tingkat kelembapannya sesuai keinginan. Yang ketiga, penggunaan bahan-bahan pencegah rusaknya arsip, seperti meletakkan kapur barus atau biasa disebut dengan camper di tempat penyimpanan, atau mengadakan penyemprotan dengan bahan kimia secara berkala. Untuk larangan-larangannya itu seperti dilarang membawa atau makan di tempat arsip, dan di dalam ruangan penyimpanan arsip dilarang merokok, karena percikan api itu dapat menimbulkan kebakaran. Untuk yang selanjutnya yaitu penyusutan arsip. Nah, penyusutan arsip ini didefinisikan sebagai kegiatan pengurangan jumlah atau volume arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Nah, penyusutan arsip ini dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan jadwal retensi arsip atau disingkat dengan JRA. Dengan demikian, penyusutan arsip dilakukan apabila arsip sudah habis masa retensinya atau cut off. Nah, penyusutan arsip ini juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menghemat tempat, peralatan, dan biaya menggunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja. Yang kedua, memudahkan pengendalian arsip yang tercipta. Yang ketiga, mempercepat dalam penemuan kembali. Yang keempat, menyelamatkan arsip yang bernilai guna permanen dan nilai pertanggungjawaban nasional. Selanjutnya, penyusutan arsip ini juga memiliki cara, teman-teman, yaitu yang pertama ada pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Unit pengolah yang dimaksud yaitu mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan arsip di lingkungannya, sedangkan unit kearsipan itu penyelenggara kearsipannya. Yang kedua, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan bernilai historis, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah arsipnya. Arsip yang dimusnahkan harus memiliki kriteria. Yang pertama, tidak memiliki nilai guna. Yang kedua, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA. Yang ketiga, tidak ada peraturan perundang-undangan. Yang keempat, tidak berkaitan dengan proses perkara. Yang ketiga yaitu penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Jika organisasi tidak memiliki JRA, penyusutan arsip dilakukan melalui tahapan tertentu, yaitu pendataan, penataan, pendaftaran, penilaian, dan penyusutan. Penyerahan arsip statis dilakukan oleh pencipta arsip pada lembaga kearsipan yang merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip. Nah, itulah
penjelasan dari daur hidup arsip. Itu yang mana dapat teman-teman setelah menonton video ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kesimpulan dari hidup arsip tadi ada 4, yaitu ada penciptaan arsip, yang kedua kegunaan dan pemeliharaan, yang keempat yaitu penyusutan. Sekian video dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.